Halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi kalian semua. Kembali lagi di Jurkes Jurnalistik Podcast. Nah, teman-teman semua nih, pasti dari kalian semua ada yang mungkin merasa lagi kurang enak badan sih, atau gimana nih karena cuaca nggak sih? Iya, betul tuh. Apalagi tadi habis hujan. Adem-adem bawahnya kayak tidur. Kayak tidur bener. Tapi kayaknya waktu tidur udah ada ulangan. Ada. Iya. Ada. Gak sekarang atau sebelum ulangan ataupun setelah ulangan tuh nggak tenang gitu ya bawaannya. Bawahnya kayak pikirannya nilai gitu. Nilai-nilai kamu perahu. Waduh. Ada. Jangan lah. Oke teman-teman, ini tuh nggak tambah-tambahkan yang berat. Oke. Nah jadi itu kan dari sebagian kita kan atau teman-teman semua nih yang nonton kan ada yang bukan dari 75 nih. Maksudnya kan kalian ada yang tahu dong dari tanggal-tanggal ujiannya itu kan ada yang beda-beda. Namun dari kami yang di 75 tepat di minggu ini. Iya, tepat. Dari kemarin tuh Kamis. Ah iya tuh dari Kamis. Iya. Tapi sebelum itu kayak perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Ya, yang langsung masuk dulu ya. Iya, boleh tuh. Itu dari kamu dulu. Oh, kalau dari saya nama saya Farel Satria atau kalian panggil aja Farel bebas. Kalau kamu? Nah, kalau dari saya itu nama saya Leandra Rizky William, bisa dipanggil juga dengan Didi. Kalau saya Natasha Naisha yang biasanya dipanggil Ais. Kalau aku Aurel, biasanya dipanggil Aurel. Nah, kita kan udah kenal dulu nih sama teman-teman semua nih yang langsung ya udah menyaksikan kita kan. Apalagi di episode sebelumnya tuh pembahasan yang menarik. Mungkin kali ini yang lebih menarik lagi nggak sih tentang AS di 75 kita. Iya, yang Oh, lagi setuju sekolah-sekolah sekali. ya. Sekolah tercinta. Sekolah tercinta. Tapi dari kalian sendiri AS tahun ini tuh kalian udah ada persiapan nggak sih? Tentu, kalau menurut saya sih, saya mah ada siapa dari dulu perjalanan ini. Oh, udah dari jauh-jauh hari gitu ya? Iya. Pasti udah R banget gitu nilai bagus gitu. Beda banget nih sama aku nih yang sistem sobut semalam. Ah, SKS. Udah baik gitu ya. Tapi tetap aja waktu pas lagi ngerjain tuh udah bingung nih. Iya, dia bener gak ya jawabannya? Ada plus minusnya ada SKS sendiri ya. Kalau dari kamu bagaimana? Dari aku. Iya. Apanya nih? Apanya dulu? Persiapannya. Persiapannya pasti lebih matang lah dari sebelum-sebelumnya. Berarti udah kita semua udah pasti R gitu kalau kita bagus ya. Asli dong. Udah pede aja dulu. Yang penting pede dulu nih. Nah iya bener tuh. Kalau optimis pasti kalian kan abul gitu. Iya, amin, amin, amin. Tadi AS ya? Kamu mau kuliah apa sih? Oh kalau aku sendiri kan dari peminatan IPA. Nah peminatan IPA tuh ada bahasa Inggris sama sejarah. Nah iya tuh sejarah. Kalau IPS gimana tuh IPS? Oh sama tadi. Oh sama. Saya bisa sejarah juga. Nah, kalau misalnya kita berdua beda ya. Iya, Kalau kan, kalian kalau- apa tuh? Kamu kenapa beda? Kalau hari ini Wah, yang bener-bener. gimana tuh? Pusing. Gimana nggak pusing banget tuh ya kita ya? Kita tuh dari pagi udah biologi. Aduh biologi. Setelah istirahat langsung aja disambut sama informatika. Waduh. Abis informatika kan tadinya langsung apa? Sejarah. Sejarah. Ayo jadi kita bersyukur ya. Bersyukur kita cuma 2 makan doang. Paling pusingnya di bahasa Inggris yang menerjemahkan semua kata Wah, iya bener banget. Sama kita itu bahasa Inggris full literasi. Lanjang sekali soalnya. Tapi kalau dari perbedaan AS yang tahun ini sama tahun lalu sih bedanya tuh ada dari soal bentuk soalnya nih. Betul. Kan kalau dulu kan ada isi yang singkat sama menjodohkan. Oh iya, betul. Kalau sekarang gimana tuh dua tuh? Jadi cuma ada PG tunggal, PG kompleks sama benar salah. Tapi dari ketiga bentuk soal itu kalian ada yang kurang suka nggak? Istilah kayak, wah kenapa harus soal gini? Aku sih lebih ke yang pilihan ganda kompleks ya. Jadi itu kayak ada pilihan yang kita benar tapi kayak ragu-ragu gitu. Jadi kayak kadang bisa kepilih semua atau gak kepilih semua. Jadi kayak bingung gitu, terkecoh gitu. Jebakan gitu ya. Iya, jebakan banget. Kalau dari aku pribadi sih enggak ya. Justru lebih enak yang saat ini daripada yang tahun lalu. Tapi sih kalau menurut aku sih sama kayak dia, bilang gak ada kompleks juga. Soalnya kalau satu salah takutnya semuanya bisa lagi gitu. Iya benar banget. Gitu ya jadinya ya dari masing-masing siswa tuh ada plus minusnya gitu. Iya. Terus juga kan aku yang baru banget di
masih dari SMP ke SMA sih. Jadi pas di SMA ini aku kayak baru kenal namanya CBT. Itu kan sistemnya beda banget sama yang di SMP aku dulu. Emang di SMP kamu gimana? Dulu tuh aku tuh pakai sistem yang kertas gitu terus dicoret-coret sampai tebel gitu. Yang lama gitu ya. Betul itu ya sebenarnya. Tapi aku lebih suka yang kertas sih daripada di pakai komputeran gitu karena ada aja kendalanya gitu. Oh, suntik tuh yang waktu hari Senin ya, hari Senin. Hari Senin ya, hari Senin betul ya. Kendala nyampe setengah jam nggak bisa ikut. Iya. Jam 8 baru mulai sekolah. Waduh. Untungnya ada penambahan waktu ya. Untung aja. Tapi sih rata-rata setengah hampir ada yang stres gara-gara potong gitu sih. Iya benar. Apalagi kalau misalkan mata pelajarannya paling suka ya. Iya. Aduh. Pas banget ya kita kemarin Iya. matematika jadi Oh. Wow. Berarti hari Jumat nih nanti. Iya. Iya. Hari ini final bos tuh. Final boss. Semoga tidak bisa semuanya. Dan pasti teman-teman juga aku harap kalian dapat nilai terbaik nih dari yang terbaik gitu. Amin. Kitanya juga dong, kitanya juga. Amin. Amin. Terus kalau misalkan hari Jumat kalian ada matematika, emang pelajarannya ada apa aja? Cuma 2 atau 1? Harusnya hari Jumat itu kita ada 3 Ada 3 karena ada matematika. Oh, kira pusing. Waduh, Iya. Besok tuh Jumat ada sosiologi. Sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris ditutup dengan matematika. Waduh. Dari final bos matematika. Kadang penutupnya matematika ya. Iya. Bener-bener sekali ya penutup langsung yang susah sih. Iya. Yang butuh ketelitian atau fokus apalagi kan tadi kalian sebutkan di matematika jam terakhir ya. Iya. Jam terakhir wah itu sangat disayangkan sih kalau misalnya kurang fokus dikit miss jawabannya langsung. Iya. Kalau misalkan Farel sendiri, Ya. apa di ulangan? Ulangan kalau saya terakhir matematika. Matematika juga. Cuma satu doang. Oh, satu doang Satu tapi doang. beda ya, beda ya. Jadi saya bersyukur sih satu doang. Jadi bisa fokus di satu kamu doang ya. Iya benar. Berarti nggak ada yang diulangan. Nah, tapi kalau diulang sih aku sempat dengar kabar yang waktu hari Senin itu tuh yang waktu ada error, aku waktu pelajaran kimia tuh itu katanya masih bagian nilainya tuh masuk, jadi kemungkinan bakal diulang. Dan itu yang wah aku harus baca-baca lagi ke kimia, tapi enaknya sih gitu kan karena malah dapat bocoran salah gitu. Oh iya, betul. Berarti itu. Habis sih. Kalau Kais gimana Kais besok? Kalau aku besok matematika sama geografi nih yang mulai. Itu banyak banget wilayah-wilayah yang harus aku ingat-ingat lagi. Taman nasionalnya apa, terus fauna endemiknya apa. Lumayan pusing ya, dari sekian banyaknya pulau yang di Indonesia harus diingat tuh fauna endemiknya apa. Bener-bener. Apalagi kalau udah mulai tentang tempat wisata, wah itu susah banget sih pengalaman aku waktu kelas 10 tuh geografi. Udahlah pasrah aja pada Tuhan. Banyak yang dihafal, banyak juga yang harus di apa ya kayak di secara logika juga gitu. Terus juga aku sama Kais kebetulan satu ruangan tau. Iya, betul. Wah, Jadi kita kayak tiap hari apalagi kita duduk sebelah-sebelahan jadi kayak ketemu tiap hari terus kita juga jadi nambah banyak kenangan juga ya setiap pulangan tuh ada kapal atau gitu. Ini bagi teman-teman juga yang nggak tahu tuh di SMA Negeri 75 ujian tuh dipisah teman-teman, digabung gitu loh. Bukan digabung kayak di antar kelas tuh dipisah-pisah terus digabung. Ada yang dapat kelas 10 itu sama kelas 12, ada juga yang kelas 10 sama kelas 11 juga. Nah, itu. Jadi nama kenalan juga. Iya, kan? Tapi kalau misalkan anaknya pendiam ya nggak Iya. bisa apa gitu. Iya sih. Mungkin bisa kita pancing dulu ngobrol sama dia. Tapi aku jadinya tuh kangen sama chairmate aku gitu yang beda ruangan. Tapi kan istirahat masih bisa ketemu. Iya sih masih bisa panggilannya. Kalau menurut kalian tuh setelah ulangan nih bakal ngapain ya kira-kira? Mungkin menurut saya itu pasti kalau setiap ulangan pasti ada dong kelas meet. Jadi kayak pertemuan antar kelas ya sih. Misalkan Jadi seru-seruan. Tapi mungkin sebelum healing-healing kan beberapa kan teman kita pas ulangan nggak masuk mungkin nanya susulan dulu masih atau iya, iya. iya. Benar-benar. Tapi kalau kalian nih dari hasil yang udah kalian kerjakan nih hasil kalian percaya diri nggak kalau misalnya itu benar semua atau ada
sedikit kurang gitu. Jujur 50-50 Oh. karena kita tuh kayak sehari ada 2 mata atau lebih gitu kan. Nah kadang kalau misalkan nggak punya waktu banyak buat belajar tuh kayak susah gitu buat fokusin untuk kedua mapelnya. Itu kadang tuh aku lebih kayak condong ke satu mapel doang gitu. Kalian gitu juga nggak sih? Aku sering kayak gitu. Sering kan? Kalau Sering aku kan? sih nggak tahu sih, jadi saya kalau aku itu kayak ngebagi waktu gitu. Jadi waktu ini untuk belajar materi ini, sisanya belajar materi ini. Oh, di Bagi-bagi. udah juga nih teman-teman kalau mau belajar tuh harus bisa mengisi waktunya. Iya, harus punya strategi belajar gitu ya. Iya. Menurut kalian ada strategi belajar untuk saran buat aku nih yang sistem kebis malam ini? Oh, kalau ke semalam aku juga sering yang melakukan itu ya. Sering ya, sering. Tapi kalau untuk beberapa mata pelajaran yang memang kita sukai, mungkin diusahakan dari jauh-jauh hari atau seminggu dari sebelum ujian tuh udah dipelajari aja gitu kan. Karena kan kalau pelajaran yang kita sukai pasti senang dong belajarnya kan. Iya, benar Nah, semangat. kalau sistem kebus malam ya ada pesan biasa gitu. Terutama apalagi kalau yang 3 pelajaran nih dalam satu hari itu kan bakal baginya susah banget ya. Apalagi kalau mata pelajarannya itu yang seperti hafal, terus ada yang logika itu kan benar-benar full kerja otak aktif gitu kan. Mungkin bisa di fokuskan aja ke salah satu mata pelajaran yang kita suka. Lalu kemudian yang berikutnya kita pelajari kayak ini saja gitu. Kalau kalian berdua gimana nih? Ada gak kayak saran lain buat aku? Kalau menurut aku sih coba kayak misalkan bagi waktu itu kan time management gitu lah. Jadi setiap misalkan kayak pulang sekolah dipakai istirahat berapa menit, baru dimulai untuk materi apa gitu ya, pengen pelajarin dulu. Habis itu setelah pelajarin itu kita bisa ngambil istirahat atau mau lanjut lagi apa materi kedua. Jadi kita itu bisa ngebagiin waktu untuk mencatat-catat atau mengingat materi-materi yang perlu dipelajarin untuk ulangan itu juga. Saya begitu. Soalnya tuh aku kalau misalkan tentang manage waktu kayak agak sulit sih. Soalnya tuh banyak banget kegiatan pas udah jadi SMA ini. Kayak organisasi, terus juga ekstrakurikuler, tugasnya jadi makin banyak banget sih SMA ya. Apalagi kan kalau di sekolah kita 75 yang kelas 10 ini kan masih umum ya, jadi masih banyak mata pelajaran yang biasa. Jadi belum terbagi KTS buat kelas 12 ya. Kalau misalkan sistem belajarnya itu selain yang manage waktu gimana tuh menurut Kak? Menurut Kak Ais, apanya nih? Kayak sistem belajar kamu kayak melakukan catatan atau bikin video itu kayak nonton video di YouTube. Oh, aku sih lebih ke lihat catatan-catatan dulu ya. Jadi yang dulu nanti dilihat mana nih yang bakal masuk ke soal-soal buat ujian. Jadi di Mungkin karena kita udah terlalu lama kali ya belajar tentang sains ini, jadi ini bisa kita akhirin ya. Kita lanjut di episode berikutnya kali ya. Iya. Boleh. Teman-teman. Kesimpulan dulu. 1, 2, 3.